Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, meskipun Li Yue'er tidak siap dengan kata-kata si ratu, namun dia hanya terkejut sesaat. Segera, dia menyesuaikan pikirannya dan bertanya. Lalu bagaimana? Tanya Li Yue. Aku dapat mengatakan, bahwa kamu memiliki pendapat yang cukup baik tentang bocah itu. Mengapa kamu tidak mempertimbangkan untuk bersamanya? Sebenarnya, Chu Feng itu cukup baik. Selanjutnya, biarkan aku memberitahumu hal ini. Kedua orang tua Chu Feng adalah individu yang luar biasa. Jika kamu ingin menikah dengannya, kamu akan dapat memiliki orang-orang yang mendukung kamu di masa depan, kata si ratu. Kamu terlalu memikirkan hal-hal terlalu jauh. Aku hanya menganggapnya sebagai teman saja. Lebih jauh lagi, dari cara aku melihatnya, dia hanya menganggap aku temannya juga, kata Li Yue'er. Teman juga bisa menjadi kekasih. Bagaimana kalau kamu mengakui cintamu padanya ketika dia bangun? Bocah Chu Feng itu pemalu, dan merasa malu untuk mengakuinya. Karena itulah, dia hanya bisa diam-diam memberitahuku tentang hal itu. Tapi kamu berbeda, karena kamu seorang wanita. Seperti kata pepatah, bagi seorang pria untuk merayu seorang wanita, itu seperti sebuah gunung berdiri di antara mereka. Tapi bagi seorang wanita untuk merayu seorang pria, itu seperti lapisan lilin yang berdiri di depan mereka. Jika kamu mengakuinya, pernikahan antara kalian berdua akan dilakukan, kata si ratu dengan tawa nakal. Omong kosong, Li Yue'er adalah orang yang cerdas. Dia segera menyadari bahwa si ratu sedang mengacaukannya. Karena itulah, setelah dia melirik si ratu, dia mengalihkan pandangannya ke langit lagi. Setelah itu, Li Yue'er benar-benar mengabaikan si ratu terlepas dari apa yang dia katakan. Namun demikian, sikap si ratu terhadap Li Yue'er sangatlah baik. Dia benar-benar terus mendesak Li Yue'er tanpa henti. Meskipun Li Yue'er mengabaikannya, tapi dia terus berdiri tepat di depannya dan mendesaknya. Li Yue'er benar-benar tidak mampu menanggung hinaan tak berujung si ratu ini. Karena itulah, dia berkata kepada si ratu. Kalau begitu, mengapa kamu tidak bersama Chu Feng? Balas Li Yue. Gadis kecil, ratu ini adalah roh dunia, dan Chu Feng adalah spiritualis. Bagaimana mungkin aku bisa bersama dengannya? Itu akan bertentangan dengan tatanan alam, kata si ratu. Tapi Chu Feng memberitahuku bahwa dia menyukaimu, kata Li Yue'er. Omong kosong, aku tahu semua yang dia lihat dan dengar. Kenapa aku tidak ingat dia mengatakan sesuatu seperti itu kepada kamu? Si ratu memiliki ekspresi tidak percaya. Setelahnya, Li Yue'er tidak mengatakan apa-apa. Melihat bahwa Li Yue'er menjadi diam, si ratu menjadi sangat bangga. Gadis kecil, apakah kamu mencoba menggunakan trik ini melawan ratu ini? Apakah kamu pikir ratu ini mudah ditipu? Ucap si ratu. Hei gadis kecil, dibandingkan dengan ratu ini, kamu masih sangat tidak berpengalaman. Pandangannya yang mengatakan itu padaku, kata Li Yue'er. Mata si ratu bergeser, dan dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Tatapan, bagaimana bisa seseorang mengartikan tatapan? Aku berhasil mengatakan bahwa, dia menyukaimu dari cara dia memandangmu, kata Li Yue'er kepada si ratu dengan nada yang sangat serius. Yo, aku benar-benar tidak bisa mengatakan itu. Gadis kecil, kamu benar-benar salah untuk mengoceh omong kosong itu, kata si ratu. Terserah kamu apakah kamu percaya atau tidak, kata Li Yue'er. Bergemuruh. Tepat pada saat itu, gemuruh yang menusuk telinga yang tiba-tiba terdengar. Dalam sekejap, kilat 9 warna berkumpul bersama, dan membentuk naga 9 warna yang sangat besar. Dengan kekuatan menindas yang menakutkan dan raungan yang menusuk telinga, itu jatuh dari langit ke-9, dan itu ditujukan langsung ke arah Chu Feng. Bergemuruh. Saat berikutnya, seluruh istana ditutupi oleh kilat 9 warna. Pada saat itu, ekspresi si ratu juga sangat berubah. Kekhawatiran yang mendalam juga memenuhi matanya. Berada di dalam petir kesengsaraan ilahi, ia dapat merasakan dengan lebih pasti seberapa kuat petir kesengsaraan ilahi itu. Benar saja, petir kali ini lebih kuat dari semua petir sebelumnya. Meskipun petir itu tidak menyerang si ratu dan Li Yue'er sama sekali, tapi mereka mulai menyerang Chu Feng dengan kasar. Penampilan mereka ini seolah-olah mereka ingin merobek Chu Feng terpisah secara hidup-hidup.
Ketika dalam situasi seperti itu, ekspresi Chu Feng segera menjadi terdistorsi dan rasa sakit memenuhi wajahnya. Meskipun si ratu dipenuhi keyakinan terhadap Chu Feng, tapi dia masih khawatir untuknya setelah melihat apa yang dia alami. Alasan untuk itu adalah, karena petir kali ini benar-benar jauh lebih ganas daripada setiap petir lainnya, yang saat ini dialami Chu Feng saat membuat terobosan. Segera, daging Chu Feng mulai robek. Dia terkoyak dan terbakar oleh petir. Dia menjadi hitam gosong seperti batu bara yang terbakar. Bukan saja dagingnya berubah tanpa bisa dikenali, tapi tubuhnya juga mengepul. Menjerit, tampaknya tidak bisa mentolerir rasa sakit, Chu Feng mulai berteriak histeris. Suaranya benar-benar tragis. Chu Feng, air ratunya tidak bisa berdiri setelah melihat adegan ini. Namun meskipun dia ingin bergegas menuju Chu Feng, tapi lengannya diraih oleh Li Yue'er. Li Yue'er telah menghentikannya. Jangan ganggu dia. Petir kesengsaraannya sama sekali berbeda dari yang lainnya. Jika perhatiannya terganggu, ia mungkin berakhir sekarat di tempat. Kata Li Yue'er. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Yue'er, si ratu ingat Chu Feng mengatakan kepadanya bahwa, teknik hukuman misterius ilahi akan membawa kesengsaraan tingkat ilahi. Ketika kilat kesengsaraan ilahi tiba, ia harus bertahan melalui kesusahan ini atau mati. Jika dia gagal, dia hanya akan mati. Apakah ada cara untuk membantunya? Si ratu bertanya pada Li Yue'er, itu karena dia benar-benar panik. Meskipun dia umumnya individu yang tenang, tapi si ratu akan berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda ketika itu menyangkut kehidupan dan kematian Chu Feng. Dia ingat bahwa Li Yue'er telah berlatih dalam teknik hukuman petir surgawi, dan memiliki banyak pengetahuan. Mungkin dia tahu cara untuk membantu Chu Feng. Tidak, teknik misterius hukuman ilahi ini terlalu kuat. Harta yang telah aku gunakan untuk Chu Feng, mereka semua sudah melepaskan efeknya. Dengan teknik misterius hukuman ilahi yang begitu ganas, maka tidak ada yang bisa membantunya. Mengenai apakah ia akan berhasil mencapai terobosan atau tidak, ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, kata Li Yue'er. Seketika, si ratu semakin khawatir setelah mendengar kata-kata itu. Namun karena dia takut mempengaruhi Chu Feng, dia pun tumbuh lebih tenang. Untungnya, kilat kesengsaraan ilahi yang luar biasa itu tidak bertahan lama. Segera, intensitas petir yang ganas itu mulai mereda. Jangan khawatir, dia telah berhasil menanggungnya, kata Li Yue'er. Apakah kamu yakin akan hal itu? Tanya si ratu. Meskipun intensitas petir berkurang, namun tetap saja bahwa petir yang tersisa masih menyiksa Chu Feng. Chu Feng masih memiliki ekspresi yang menyakitkan di wajahnya. Sepertinya kamu juga tidak terlalu percaya diri padanya. Namun itu bisa dimengerti. Semakin seseorang mencintai orang itu, maka semakin dia akan peduli pada orang itu. Semakin seseorang peduli pada orang itu, maka semakin banyak orang akan khawatir, kata Li Yue'er kepada si ratu dengan senyum di wajahnya. Gadis itu benar-benar mengejek si ratu. Namun demikian, si ratu tidak punya hati untuk memperhatikannya. Pada saat itu, hanya kekhawatiran akan keselamatan Chu Feng yang memenuhi mata si ratu. Sebenarnya hanya dengan ini, apa yang dikatakan Li Yue'er sebenarnya memanglah benar. Pada saat itu, seperti yang dikatakan Li Yue'er, Chu Feng tampaknya benar-benar berhasil menahan kesengsaraan kali ini. Kekuatan petir semakin lemah dan semakin lemah. Bahkan kulit gosong Chu Feng yang hangus mulai mengelupas darinya, dan kulit baru muncul dari bawah. Itu seolah-olah dia mengalami kelahiran kembali. Ketika kilat menghilang, Chu Feng kembali memiliki penampilan yang sama sekali tidak rusak. Ketika mata Chu Feng terbuka, itu menandakan bahwa dia benar-benar berhasil. Chu Feng saat ini bukan lagi leluhur marsial. Dia sekarang adalah seorang immortal sejati, ahli sebenarnya seorang immortal sejati. Kerja bagus. Ratu ini tahu bahwa kamu akan dapat bertahan melaluinya. Melihat bahwa Chu Feng telah berhasil, si ratu berlari ke arah Chu Feng dengan penuh semangat. Si ratu tidak lagi memiliki ekspresi khawatir yang dia lakukan sebelumnya. Namun sebaliknya, dia benar-benar merasa nyaman. Itu seolah-olah dia telah mengantisipasi hal ini akan terjadi, bahwa dia telah mengantisipasi bahwa Chu Feng pasti akan berhasil. Terobosan kali ini benar-benar agak sulit untuk diungkapkan. Namun semua ini memang sepadan, ucap Chu Feng yang merasakan kekuatan yang dia miliki pada saat itu, dan menjadi sangat bersemangat. Itu benar-benar perasaan mencicipi rasa manis setelah menahan rasa pahit.
Setelah beberapa saat mengobrol dengan si Ratu memasuki gerbang spiritual dan kembali ke ruang spiritual Chu Feng. Hanya pada saat itulah, Chu Feng memperhatikan bahwa Li Yue'er saat ini menatapnya dengan ekspresi yang agak aneh. "Nona, apakah ada yang salah? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Mungkinkah kamu tidak bisa mengenali aku?" tanya Chu Feng. Tidak apa-apa, roh dunia kamu mengenal kamu dengan sangat baik," kata Li Yue'er. "Mengapa kamu mengatakan itu?" tanya Chu Feng. "Pergi dan tanyakan padanya sendiri," kata Li Yue'er. "Ratu, apa yang kamu katakan kepada gadis ini?" Chu Feng segera bertanya pada si Ratu. "Tidak ada. Selain itu, kamu bisa tenang dan mengejar gadis itu. Percayalah padaku, kamu pasti akan berhasil," kata si Ratu dengan tawa nakal. "Apa?" Chu Feng bingung dengan apa yang dikatakan si Ratu. Itu sudah jelas, kedua gadis itu tidak membicarakan hal yang sama. "Biarkan aku memberitahumu ini secara rahasia. Meskipun pelatihan tertutupmu selesai dengan sangat cepat, tapi gadis Li Yue'er itu mengatakan banyak hal yang intim kepadaku. Yang paling penting adalah, dia mengatakan kepadaku bahwa dia menyukaimu," kata si Ratu. "Apa?" Chu Feng terkejut mendengar kata-kata itu. Namun demikian, senyum segera muncul di wajah Chu Feng dan berkata, "Ratu, sementara trik murahan kamu mungkin cukup untuk menipu orang lain, tapi itu tidak cukup untuk menipu aku," ucap Chu Feng. Dari pemahamannya tentang si Ratu, Chu Feng yakin bahwa dia sedang mempermainkannya. "Percaya apapun yang kamu inginkan. Aku telah memberi kamu kesempatan. Terserah kepada kamu apakah kamu akan dapat menangkap peluang itu atau tidak," kata si Ratu dengan tegas. "Aku akhirnya bisa menaklukkan senjata ini sekarang," ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia tiba di hadapan penguasa darah naga suci dan meraihnya. Saat berikutnya, penguasa darah naga suci mengeluarkan kekuatan tanpa batas. Dalam sekejap, kekuatan itu mengepung Chu Feng. Itu adalah lapisan gas emas. Namun demikian, itu juga memancarkan bintik merah pudar. Gas itu menyegel Chu Feng sepenuhnya. Mereka mengelilinginya seolah-olah mereka membakarnya. Itu adalah pemandangan yang sangat mengesankan. Senjata ini. Melihat adegan itu, Li Yue'er mulai mengerutkan keningnya. Meskipun itu adalah persenjataan immortal tidak lengkap yang disempurnakan oleh Chu Feng, tapi senjata itu saat ini merupakan barang tanpa pemilik. Jika Chu Feng ingin menjadikannya senjatanya, ia harus menundanya. Dan sekarang, penguasa darah naga suci memancarkan oposisi yang sangat kuat. Senjata itu memiliki temperamen yang kuat. Itu lebih sulit untuk ditundukkan daripada yang dia perkirakan. Gas itu tampak sangat mengagumkan. Sepertinya mereka berencana untuk membakar Chu Feng sampai mati. Namun demikian, gas itu segera menghilang secara bertahap. Lebih tepatnya mereka diserap oleh Chu Feng, dan gas saat ini mulai menyatu dengan Chu Feng. Melihat ini, Li Yue'er menghela nafas lega. Meskipun penguasa darah naga ilahi pada awalnya menentang Chu Feng, tapi dari penampilannya sekarang, Chu Feng tampaknya berhasil menaklukkan penguasa darah naga suci. "Aku sudah berpikir bahwa itu akan masuk penyerahan absolut kepadaku. Karena bagaimanapun, aku pribadilah yang menciptakannya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa penguasa darah naga ilahi ini akan sekeras ini. Benar-benar sangat melelahkan untuk menundukkanmu," kata Chu Feng dengan senyum berseri-seri, itu saat ia mengutak-atik penguasa darah naga ilahi di tangannya. Di masa lalu, sebagian besar senjata yang dia tundukkannya itu masuk dengan pengajuan absolut. Dengan demikian, pada tingkat yang lebih rendah atau lebih besar, ia akan menerima kekuatan dari senjata yang ia taklukkan. Kekuatan senjata-senjata itu pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, mereka akan memberikan bantuan untuk kultivasinya, atau bahkan meningkatkannya secara langsung. Namun meskipun ia berhasil menaklukkan penguasa darah naga suci, dan membuatnya mengenalinya sebagai tuannya, tapi ia tidak dapat membuatnya menjalani pengajuan absolut. Persenjataan abadi yang tidak lengkap semuanya memiliki kehidupan. Yang terbaik adalah kamu tidak mengatakan kata-kata yang menyebalkan itu. Kalau tidak, bahkan jika senjata itu bersedia digunakan olehmu, tapi senjata itu tidak akan mempercayakan semua kekuatannya kepada kamu. Li Yue'er memperingatkan Chu Feng. "Aku mengerti." Chu Feng dengan ringan tersenyum. Kemudian, dia dengan lembut membelai penguasa darah naga suci dan berkata, "Kamu bagaimanapun juga adalah senjata yang secara pribadi telah aku tempa sendiri. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik," ucap Chu Feng.
Kamu harus memberi nama, kata Li Yue'er. Mari kita menyebutnya penguasa darah naga ilahi. Karena bagaimanapun, penampilannya lebih menyerupai penggaris daripada pedang, kata Chu Feng sambil tersenyum masam. Awalnya, Chu Feng dan Li Yue'er telah merencanakan untuk menempa penguasa darah naga suci menjadi pedang. Namun karena Chu Feng telah memutuskan untuk melewati proses menyesuaikan penampilan senjata, penguasa darah naga suci akhirnya memiliki penampilan yang sama seperti sebelumnya, dan sama sekali tidak menyerupai pedang sama sekali. Itu cukup bagus, kata Li Yue'er. Oh iya, kapan kamu berencana untuk memasuki alam atas Ciliokosem besar? Tanya Chu Feng. Aku berencana untuk segera berangkat. Apakah kamu ingin bepergian ke sana bersamaku? Tanya Li Yue'er. Aku takut tidak bisa. Aku masih harus pergi dan melunasi hutangku dengan Sekte Jiwa Bayi, kata Chu Feng. Meskipun kamu telah berhasil mencapai terobosan, tapi kultivasi kamu masih hanya dari peringkat 1 immortal sejati. Meskipun kamu telah memahami keterampilan rahasia yang sangat kuat, tapi kamu belum tentu cocok dengan Master Infant Soul Sect dengan kultivasi kamu saat ini. Kecuali, kamu berencana untuk menggunakan kekuatan iblis persenjataanmu lagi. Tanya Li Yue'er. Yakinlah, aku tidak harus menggunakan kekuatan Demon Armament lagi. Selanjutnya, aku pasti dapat menghancurkan Sekte Jiwa Bayi dengan tanganku sendiri kali ini, kata Chu Feng dengan sangat percaya diri. Karena Chu Feng sangat percaya diri, dia juga sangat bersemangat pada saat itu. Ayahnya, Chu Xuanyuan, telah memberinya misi sebelum dia pergi ke alam biasa Seratua Refinements. Misi itu adalah untuk menghilangkan Sekte Jiwa Bayi. Namun karena kekuatannya yang tidak memadai, dan ketidaksabaran untuk menghilangkan Sekte Jiwa Bayi, Chu Feng telah menyerah pada misi itu, dan menyerah pada saat menghilangkan Sekte Jiwa Bayi secara pribadi. Ketika tentara sekutu terbentuk, Chu Feng merasa bahwa Ying Mingchao akan menjadi orang yang menghilangkan Sekte Jiwa Bayi. Karena bagaimanapun, Ying Mingchao adalah individu terkuat di pasukan sekutu pada waktu itu. Namun tidak pernah ada dari mereka yang mengharapkan, bahwa Master Infant Soul Sect menjadi sekuat itu. Bahkan Ying Mingchao sekalipun bukan tandingannya. Namun sayangnya, situasinya telah berubah. Setelah Chu Feng memasuki Renaa Immortal sejati dan merasakan kekuatan yang saat ini dimilikinya, Chu Feng merasa bahwa ia dapat menghilangkan Sekte Jiwa Bayi sendirian. Dengan begitu, dia dapat menyelesaikan misi yang diberikan kepadanya dari ayahnya. Meskipun Chu Feng sudah berusia 30 tahun, tapi jika dibandingkan dengan batas usia di bawah 40 tahun untuk menyelesaikan misi ini, Chu Feng masih sangat muda. Selama Chu Feng mampu menyelesaikan misinya, itu berarti bahwa dia akan membuat malu klan Surgawi Chu. Setelah semua, misi untuk menghilangkan Sekte Jiwa Bayi adalah misi yang didirikan oleh klan Surgawi Chu untuk generasi muda mereka. Namun sayangnya, tidak semua generasi muda Chu Heavenly Clan dapat mencoba misi ini, karena ada juga batas usia 40 tahun. Mereka yang lebih tua dari 40 tahun tidak akan dapat mencoba misi ini. Ini menyebabkan tidak ada seorang pun dari generasi muda klan Surgawi Chu, yang mampu menyelesaikan misi bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Bahkan banyak talenta dari generasi muda klan Surgawi Chu yang bahkan telah dibunuh oleh Sekte Jiwa Bayi. Sekte Jiwa Bayi, Sekte Iblis Alam Biasa 100 pemurnian ini, mereka tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan di alam atas. Namun demikian, itu telah menjadi mimpi buruk di mata generasi muda Chu Heavenly Clan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan menjadi tabu, bahwa mereka tidak berani menyentuhnya. Adapun Chu Feng, siapa dia? Dia adalah anak yang dianggap sampah dan dibuang oleh Chu Heavenly Clan. Di dahinya masih tercetak karakter sampah yang secara pribadi dicap oleh klan Surgawi Chu. Jika sampah ini di mata Chu Heavenly Clan mampu menyelesaikan misi itu pasti akan berfungsi sebagai penghinaan besar bagi klan Heavenly Chu. Karena kamu bertekad untuk pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Mari kita mengucapkan selamat tinggal sekarang, kata Li Yue'er. Aku percaya bahwa kita akan bertemu lagi, kata Chu Feng sambil tersenyum ringan. Aku pikir juga begitu, selama kami berdua masih hidup, kata Li Yue'er. Itu pasti, kata Chu Feng. Kemudian, Chu Feng berpisah dengan Li Yue'er. Li Yue'er melanjutkan menuju formasi teleportasi yang mengarah ke alam atas Ciliokosem besar. Dengan kata lain, dia telah melanjutkan untuk apa yang disebut Stairway to Heaven. Adapun Chu Feng, ia melanjutkan langsung menuju Chen Heavenly City, markas Infant Soul Sect.
Chu Feng ingin tahu persis apa jenis aktivitas besar yang terjadi di Sekte Jiwa Bayi, dan lebih tepatnya apa yang Sekte Jiwa Bayi habiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk direncanakan. Kota Chen Heavenly benar-benar hancur, itu pada hari ketika Ying Ming Chao dan Master Sekte Jiwa Bayi bertempur. Namun, bukan hanya Chen Heavenly City yang sepenuhnya dipulihkan sekarang, tetapi bahkan berkali-kali lebih besar dari sebelumnya. Kota Chen Heavenly yang baru ini tak terbayangkan besar. Bahkan ketika berdiri di langit dan melihat ke bawah, orang hanya bisa melihat ujung gunung es yang dikenal sebagai Chen Heavenly City. Kota ini cukup besar, sehingga bisa menampung semua orang di 100 Refinements Ordinary Realm. Selain itu, meskipun kota telah berkembang berkali-kali lipat dalam hal ukuran, tapi tidak ada bangunan lain selain tembok kota. Lebih tepatnya, ini hanyalah sebuah kota kosong dengan tembok kota di sekitarnya. Sepertinya, kota itu bukan kota hantu. Namun sebaliknya, itu benar-benar penuh dengan kebisingan dan kegembiraan. Sekilas, orang bisa melihat sosok di seluruh kota. Itu bukan semut, namun mereka adalah manusia. Faktanya, bukan hanya manusia yang ada di kota, tapi ada juga banyak binatang buas. Ada begitu banyak orang sehingga orang tidak bisa melihat akhir dari mereka. Sekilas, siluet orang-orang tampak meluas hingga ke cakrawala. Ini adalah lautan tak terbatas yang terbentuk dengan tubuh manusia, dan ini adalah lautan manusia. Adegan seperti ini tidak dapat dijelaskan bahkan dengan kata spektakuler. Meskipun tidak semua orang dari alam biasa 100 perbaikan dikumpulkan di kota Chen Heavenly, tapi setidaknya 90% dari mereka berkumpul di sana. Pada saat itu, wajah orang-orang itu dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka semua mengantisipasi pembukaan formasi Grand Jiwa Bayi. Mereka semua menunggu formasi besar Jiwa Bayi untuk memberi mereka pemahaman bela diri, yang akan memungkinkan mereka untuk meningkatkan kultivasi mereka. Master Sekte Hun, semua orang yang seharusnya ada di sini telah tiba. Orang-orang yang tidak datang adalah mereka yang tidak mau datang. Berapa lama lagi kamu berencana untuk menunggu sampai aktivasi formasi besar Jiwa Bayi kamu? Tanya kepala biksu kuil surgawi Buddha. Jangan cemas seperti itu. Masih ada orang dalam perjalanan ke sini. Formasi besar Jiwa Bayi akan diaktifkan begitu mereka semua ada di sini. Semuanya, tolong yakinlah. Formasi besar Jiwa Bayi akan memberikan kamu semua kekuatannya. Semua orang di sini dapat mengambil manfaat dari formasi besar Jiwa Bayi. Master Infant Soul Sek berbicara kepada orang banyak dengan suara yang sangat beresonansi. Meskipun tidak semua orang bisa melihat citranya, tapi mereka semua mendengar suaranya. Hidup Sekte Jiwa Bayi. Hidup Lord Sek Master. Tidak diketahui siapa yang mulai meneriakkan kata-kata itu, namun segera, semua orang mulai menggemakan kata-kata itu. Kerumunan padat manusia dan binatang buas itu, mereka semua berteriak serempak. Adegan ini benar-benar spektakuler. Selain itu juga sangat disesalkan pada saat yang sama. Setelah semua, Sekte Jiwa Bayi adalah kekuatan yang sengaja membantai orang yang tidak bersalah. Sekte iblis seperti itu harus menjadi sasaran cemoohan, dan mereka seharusnya dibenci oleh semua orang. Namun demikian, Sekte Jiwa Bayi sebenarnya dihormati dan disembah oleh semua orang seperti dewa. Dengan demikian, bagaimana itu tidak disesalkan? Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.